Gokil men, Kalbis Institute bagus banget. Beda banget sama kampus gue. Kampus gue tuh jelek banget. Sama Sevel aja bagusan Sevel. Yes, ya gini, seenggaknya Sevel itu toiletnya toilet duduk. Kampus gue masih jongkok gitu. Udah jongkok kadang embernya jauh lagi. Aduh, jalan dulu. Dan di sini ruang kelasnya pakai AC. Kampus gue ya boro-boro AC ya. Kipas anginnya aja udah bunyi gitu. Petak, petak. Dan gue mau cerita gue tuh telat sunat. Gue tuh baru sunat kelas 3 SMP. Dan sialnya teman-teman gue pada tahu gitu. Itu gara-garanya waktu gue SMP kelas 2 gue tuh pas ke toilet tuh selalu rame-rame. Gue juga gak tahu kenapa gue kalau ke toilet tuh selalu rame-rame. Padahal di sana gue cuma pipis doang gitu, nggak bikin koreografi gitu. Dan akhirnya ketahuan, yang awal yang tahu cuma 3 orang, kemudian jadi satu kelas, abis itu jadi satu angkatan, kemudian satu sekolah gitu tahu sama gue. Dan gak cuma murid yang ngeledekin gue, guru juga. Kayak Icie Yuda belum sunat. Dan gara-gara ketahuan belum sunat ya gue tuh jadi dikucilkan dalam pergaulan men. Dan makanya saat itu tujuan hidup gue tuh cuma satu, gue tuh pengen sunat. Gue tuh pengen banget sunat. Gue pulang ke rumah, gue bilang ke mama gue, "Ma, Yuda tuh pengen banget sunat." Siapa ya? Oh iya maaf salah rumah, maaf mama. Dan gue kasih tahu ya, sunat umur segitu tuh gak enak banget. Soalnya gue tuh udah tahu malu gitu. Waktu gue sunat ada orang datang, "Yuda boleh lihat gak?" "Ah janganlah om, malu Yuda. Nanti kasih 50.000, Yuda mau om." Murah banget harga diri gue men. Dan tante gue juga gitu, "Yuda mau lihat dong nanti tante kasih duit." Gue kasih lihat dapat duit. Tapi sayangnya itu dulu gue tuh rada men. Ya sampai sekarang sih. Dulu itu gue cuma duduk diam, nunggu orang datang terus kasih lihat. Harusnya dulu gue tuh biar dapat duitnya lebih banyak, gue tuh harusnya lebih aktif gitu. Gue jemput bola. Ada orang ngumpul, "Mau lihat gak? 50.000 nih." Sah. Dan gini, menurut gue kita semua tuh pasti punya temen yang punya utang sama kita. Dia gak bayar utangnya, tapi dia beli barang-barang baru. Ada yang kayak gitu. Serius, sialan banget ya kayak gitu. Harusnya tuh kena azab men, kalau menurut gue tuh. Apa kayak azabnya, misal azabnya tuh setiap jalan kelingkingnya kepentok meja kayak jalan petak gitu. Dan yang nyebelinya itu dia kadang belanjanya, total belanjanya itu jauh di atas utang kita. Kayak gue punya temen, dia utang sama gue 1.200.000. Dia gak bayar utang ke gue tapi dia beli. Ini saking gedeknya gue sampai hafal nih. Superstar 1,1 juta. Dia beli anjing pudel 1 juta. Dia beli kandang anjingnya 600.000. Gak bayar utang tapi beli anjing. Jadi gue tuh kalau lagi main ke rumah dia, gue ngeliat anjingnya, bawanya gue pengen smackdown tau gak. Sebel gue jadinya. Tapi entah kenapa itu anjing suka banget main sama gue. Kayak setiap gue datang dia tuh selalu main sama gue. Padahal gue tuh natap dia tuh selalu dengan tatapan kebencian tau gak. Tapi dia seneng banget, entah dikira gue abangnya, entah gimana gue juga gak tahu. Dan begitu, kadang sambil main sambil gue isengin gitu. Gue lempar barang, dia lari, set gue tackling. Dan gini, kalau ada temen anjingnya lagi, kalau gue ke rumah temen gue, anjingnya nyamperin gue, ngedusul ke gue. Ada temen gue anjingnya gue lus-lus, temen gue meleng gue tarik kupingnya. Monyet, anjing bang. Oh iya, sorry. Gara-gara lu nih temen gue gak bayar utang. Dasar anjing, dasar monyet. Dan kadang orang yang ngutang kayak gitu nih, kita yang ngutangin. Tapi kalau kita ingetin, dia yang lebih marah men. Kayak temen gue utang, gue bilang, duit gue yang kemarin lu pakai lu belum ganti ya. Iya gue inget kok, gue punya utang sama lu. Segitu doang dimintain terus. Dalam hati gue, ya kok segitu doang ya dibayar. Dan gue tuh sekarang gak mau ngutangin lagi. Soalnya kalau kita ngutangin pilihannya cuma 2. Entah duit kita yang hilang atau teman kita yang hilang. Ya kalau gue sih lebih milih temen yang hilang. Dan kadang karena udah deket banget, gue tuh jadi gak enak buat minta gitu. Gue paling cuma kode-kode doang. Tapi orang yang ngutang ini ya kadang tuh gak tahu diri. Udah dikodein pura-pura gak tahu gitu. Kayak temen gue kodoin gitu.
gue pengen beli sepatu deh. Tapi lagi gak ada duit. Ma dijawab, ya kalau gak ada duit belinya nanti-nanti aja. Oh gitu ya. Dan gue kodenya yang awalnya biasa aja sampai ekstrim gitu. Gue main ke rumah dia saat gue jalan. Aduh ya Allah gue lapar. Ya Allah gue lapar tapi gak punya duit mau makan. Ya Allah. Temen gue keluar langsung bilang, Yud lu lapar Yud. Bikin bayar utang maksud gue. Ah gue Yuda terima kasih.